Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nairatul Aminah Simbolon dengan NIM N1A1201147 dari kelas 3E Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini akan memaparkan tentang kompetensi tenaga promosi kesehatan. Sebelumnya, saya izin untuk share screen materi. Baiklah, kompetensi tenaga promosi kesehatan. Ini adalah landasan dasar area kompetensi tenaga promosi kesehatan. Kompetensi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dibangun dengan landasan etika profesi dan pengetahuan promosi kesehatan yang meliputi kemampuan dalam siklus pemecahan masalah, penelitian, pembiayaan, dan kebijakan berwawasan kesehatan. Sementara, soft skill atau kemampuan non-teknis yang dibutuhkan untuk menciptakan tenaga promosi kesehatan adalah kemampuan untuk memimpin dan mengkoordinasikan tim kerja dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini juga ditunjang dengan kemampuan teknis promosi kesehatan dalam pengembangan media, mediasi atau kemitraan, advokasi, dan pemberdayaan. Selain itu, dalam landasan kesehatan masyarakat, kompetensi ini juga ditunjang dengan kompetensi teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan, dan pembiayaan program promosi kesehatan. Selanjutnya, area kompetensi tenaga promosi kesehatan. Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu promosi kesehatan, keterampilan, dan pengelolaan masalah kesehatan. Area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut. Pertama, profesionalitas yang luhur. Kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Tiga, kepemimpinan dan komunikasi efektif. 4. Aplikasi ilmu promosi kesehatan. 5. Keterampilan teknis promosi kesehatan. 6. Landasan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, penjabaran kompetensi dari tenaga promosi kesehatan. Pertama, dalam area profesionalitas yang luhur. Terdapat beberapa aspek. Pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Dalam aspek berketuhanan yang Maha Esa, seorang tenaga promosi kesehatan harus mampu bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berketuhanan dalam melakukan promosi kesehatan. Di samping itu, tenaga promosi kesehatan juga harus mampu bersikap dan berperilaku baik dalam upaya mempromosikan kesehatan. Selanjutnya, yang kedua dalam aspek moral, beretika, dan berdisiplin, seorang tenaga promosi kesehatan diharapkan dan harus mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam upaya promosi kesehatan. Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika promosi kesehatan masyarakat Indonesia, mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi dalam upaya promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, bersikap disiplin dalam menjalankan upaya promosi kesehatan dan bermasyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, dalam aspek sadar dan taat hukum, seorang tenaga promosi kesehatan harus mampu mengidentifikasi masalah hukum dalam upaya promosi kesehatan dan memberikan sasaran cara pemecahannya, lalu menyadari tanggung jawab tenaga promosi kesehatan secara hukum dan ketertiban masyarakat, menaati terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku, serta membangun penegakan hukum dan juga keadilan. Selanjutnya, dalam aspek berwawasan sosial budaya, seorang tenaga promosi kesehatan diharapkan dan harus mampu mengenali sosial budaya ekonomi masyarakat yang dilayani, menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, disabilitas, dan sosial budaya atau ekonomi dalam menjalankan upaya promosi kesehatan. Selain itu, menghargai dan melindungi kelompok rentan, serta menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultural. Dalam aspek yang kelima, yaitu perilaku profesional,
Seorang tenaga promosi kesehatan harus mampu menunjukkan karakter sebagai tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang profesional, bersikap dan berbudaya melayani, selain itu mengutamakan keselamatan masyarakat, mampu bekerja sama intra dan interpersonal dalam tim, melakukan upaya promosi kesehatan dalam kerangka kesehatan nasional dan juga global. Kompetensi yang kedua yaitu mawas diri dan pengembangan diri. Dalam mawas diri dan pengembangan diri ini juga terdapat beberapa aspek pembagian aspeknya. Yang pertama yaitu dalam menerapkan mawas diri. Beberapa poin yang terdapat dalam penerapan mawas diri ini antara lain mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial, dan budaya diri sendiri, tanggap terhadap tantangan profesi, memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan profesi kesehatan lain, menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada yang lebih mampu, serta menerima dan merespon positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri. Aspek yang kedua dalam mawas diri yaitu mempraktekkan belajar sepanjang hayat. Dalam hal ini, menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk menjaga profesionalisme, dan juga berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu mengembangkan pengetahuan baru. Dalam mengembangkan pengetahuan baru ini diharapkan seorang tenaga kesehatan masyarakat mampu dan harus bisa melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat di berbagai tatanan dan mendesiminasikannya ke profesi kesehatan lain, individu, masyarakat, dan pihak terkait untuk peningkatan mutu promosi kesehatan. Kompetensi yang ketiga yaitu kepemimpinan dan komunikasi efektif. Dalam hal ini juga terdapat beberapa aspek pembagiannya, yang dimana seorang tenaga kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk mempengaruhi dan mengkoordinasi anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, diharapkan juga seorang tenaga kesehatan masyarakat mampu mengkoordinasikan dan mendelegasikan kerja dalam timnya dengan dinamika yang positif. Ketiga, mempertahankan komitmen dan memotivasi anggota kelompok untuk bekerja dengan semangat yang tinggi, melakukan negosiasi dengan pengambilan keputusan, mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk terbentuknya perilaku sehat di masyarakat, dan berkomunikasi dengan individu, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan menggunakan sosial media dan keterbaruan teknologi informasi, yang meliputi membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal, berempati secara verbal dan nonverbal, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti, mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan kesehatan secara holistik dan komprehensif, menyampaikan informasi terkait perilaku sehat dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik, dan benar, dan menunjukkan kepekaan terhadap aspek sosiokultural dan juga spiritual pasien dan keluarganya. Selain itu, dalam aspek yang ketiga ini, kita juga diharapkan untuk mampu berkomunikasi dengan mitra kerja, serta mengembangkan berbagai media dan juga materi informasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang kesehatan. Selanjutnya, kompetensi yang keempat dalam bidang aplikasi ilmu promosi kesehatan. Diharapkan seorang tenaga kesehatan masyarakat harus mampu untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar Piagam Ottawa Charter pada program promosi kesehatan. Selain itu, juga harus menerapkan teori perilaku sebagai dasar metode promosi kesehatan yang tepat sasaran, menerapkan teori perilaku sebagai dasar intervensi perubahan perilaku kesehatan, menyusun perencanaan program promosi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah, menyusun evaluasi intervensi promosi kesehatan sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah, serta menerapkan intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Kompetensi yang kelima yaitu keterampilan teknis promosi kesehatan. Dalam hal ini juga dibagi beberapa aspek yang dimana seorang tenaga promosi kesehatan diharapkan dan harus mampu memiliki kompetensi-kompetensi ini. Antara lain memanfaatkan teknologi informasi komunikasi
dan informasi kesehatan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan dan diseminasi informasi kesehatan. Lalu, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan cara mengidentifikasikan agen penggerak di masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat dan memfasilitasi agar masyarakat dapat menyelenggarakan masalah kesehatan masyarakat yang ada dengan penerapan teori perubahan perilaku. Selanjutnya, melakukan kemitraan dengan kerjasama yang saling menguntungkan dan menumbuhkan tanggung jawab dalam bentuk kolaborasi dengan kelompok-kelompok potensi untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Yang keempat, yaitu melakukan advokasi untuk peraturan yang mendukung perilaku sehat dengan menggunakan pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, menerapkan ilmu komunikasi dan edukasi serta psikologi untuk merancang dan melakukan KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Selanjutnya, menerapkan ilmu psikologi, sosial budaya, dan pendidikan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan menerapkan ilmu komunikasi dan promosi kesehatan dalam upaya advokasi untuk menciptakan kebijakan berwawasan sehat. Selanjutnya, kompetensi yang keenam yaitu landasan kesehatan masyarakat, di mana dalam hal ini juga terdapat beberapa aspek antara lain yaitu seorang tenaga kesehatan masyarakat harus mampu melakukan analisis situasi dan kajian kebutuhan sumber daya dan pembiayaan di bidang promosi kesehatan, lalu melakukan analisis data dan menginterpretasi masalah kesehatan masyarakat, melakukan analisis situasi dan menginterpretasi hambatan dan kekuatan yang ada di masyarakat, melakukan perencanaan dengan menetapkan prioritas masalah kesehatan masyarakat terkait dengan perilaku sehat secara komprehensif, melakukan intervensi perubahan perilaku berbasis ilmiah, melakukan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan, melakukan evaluasi dan penelitian promosi kesehatan, serta melakukan analisis kebijakan berwawasan kesehatan. Demikianlah 6 kompetensi tenaga promosi kesehatan, di mana seorang tenaga promosi kesehatan ini diharapkan mampu memiliki kompetensi tersebut dengan tujuan agar tenaga promosi kesehatan tersebut memiliki soft skill, memiliki keahlian dan kemampuan sehingga ia bekerja secara profesional di dalam bidangnya. Dengan tujuan satu, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sumber referensi yang saya gunakan yaitu dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 garis miring Menteri Kesehatan garis miring 315 tahun 2020 dan juga dari buku oleh Damayanti R dan juga kawan-kawan yang berjudul Standar Promosi Tenaga Kesehatan dan Ilmu Perilaku terbitan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baiklah, demikian pemaparan tentang kompetensi tenaga promosi kesehatan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan, karena di sini saya juga masih belajar. Dan demikianlah isi dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.